Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ubaidillah selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang activity based costing. Perkenalkan, nama saya Risman Uswatun Kasanah, NIM 1903101023 selaku moderator pada diskusi kali ini. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Jenizar Kusnul Utami, NIM 1903101008. Yang kedua, Riko Ferianka, NIM 1903101012. Yang ketiga, Fitri Anung Patmawati, NIM 1903101015. Yang keempat, Nadia Anggreni Santoso, NIM 1903101016. Yang kelima, Argareta Navendari, NIM 1903101020. Yang keenam, Elsa Erma Yudita, NIM 1903101029. Dan yang terakhir, Dwi Widianti, NIM 1903101037. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risman Uswatun Kasanah, NIM 1903101023. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian biaya produk. Definisi biaya produk dapat memberikan gambaran mengenai prinsip dasar manajemen biaya, yaitu biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Sebagai contoh, manajemen tertarik pada analisis probabilitas strategi. Untuk mendukung tujuan ini, manajemen membutuhkan informasi mengenai semua penerimaan dan biaya yang berkaitan dengan produk. Oleh karena itu, biaya produk rantai nilai atau value chain product cost akan sesuai karena biaya ini memasukkan semua biaya yang dibutuhkan dalam penilaian profitabilitas strategi. Contoh kedua, manajerial memiliki tujuan untuk melakukan analisis terhadap profitabilitas taktis sehingga biaya pendesainan dan pengembangan produk menjadi tidak relevan, terutama untuk produk yang telah ada. Misalnya, keputusan untuk menerima atau menolak suatu penawaran bahan baku produk yang telah dihasilkan tidak akan terpengaruhi oleh biaya pendesainan ataupun pengembangan produk. Berdasarkan pelaporan eksternal, biaya produk dapat diklarifikasikan menjadi 3 komponen, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku adalah penggunaan bahan-bahan yang dapat dilacak secara langsung ke dalam produk atau jasa yang dihasilkan. Biaya ini dapat dialokasikan langsung ke produk karena observasi secara fisik dapat digunakan untuk mengukur kuantitas yang dikonsumsi oleh setiap produk. Bahan yang menjadi bagian dari produk berwujud atas penyediaan jasa juga dapat diklarifikasikan sebagai bahan baku. Biaya tenaga kerja langsung merupakan tenaga kerja yang dapat dilacak seperti bahan baku dilacak secara langsung ke dalam produk atau jasa yang dihasilkan. Seperti bahan baku, observasi fisik dapat digunakan untuk mengukur jumlah penggunaan tenaga kerja untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa. Tenaga kerja yang mengubah bahan baku menjadi sebuah produk atau yang menyediakan layanan kepada konsumen diklarifikasikan sebagai tenaga kerja langsung. Biaya overhead adalah semua biaya produk selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Dalam perusahaan manufaktur, biaya overhead sering disebut sebagai beban pabrik atau factory burden atau overhead pabrik. Itu tadi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Anggreni, NIM 1903101016. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya per unit. Biaya per unit adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap satu unit produk. Biaya yang dihitung berasal dari pembebanan biaya ke objek biaya seperti produk, konsumen, pemasok, dan bahan mentah. Biaya per unit dihitung dengan cara sebagai berikut. Biaya per unit sama dengan biaya total dibagi dengan unit produksi. Perusahaan mobil membuat 1000 unit mobil. Biaya total yang dikeluarkan sebesar 100 miliar. Maka biaya per unit sebuah mobil adalah 100 miliar. Perhitungan biaya per unit produk terlihat sederhana, tetapi sulit dipraktikkan. Hal tersebut karena beberapa hal. Pertama, harus ditentukan terlebih dahulu apa dan berapakah biaya total. Perlu juga dibatasi apakah biaya total itu hanya berupa biaya produksi atau termasuk biaya pemasaran. Kedua, harus ditentukan cara mengukur biaya yang akan dibebankan dalam biaya total. Pengukuran akan dilakukan berdasarkan biaya sesungguhnya ataukah biaya yang diestimasikan saja. Ketiga, pemilihan metode pembebanan suatu biaya ke dalam biaya produk yang akan digunakan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pentingnya penentuan biaya per unit produk. Manajemen perlu menentukan biaya per unit produk untuk berbagai kepentingan, baik yang bersifat strategis maupun taktis. Di antaranya adalah sebagai berikut. Dasar penentuan harga. Jika manajemen mengetahui
biaya produksi, maka mereka akan menentukan harga yang sekiranya tidak akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Dasar pembuatan keputusan. Jika manajemen mengetahui biaya produksi sebuah produk, maka mereka dapat membandingkannya dengan harga jual produk pesaing. Berdasarkan hal tersebut, manajer akan menentukan apakah sebaiknya produk dihentikan produksinya atau dapat terus dilanjutkan. Banyak keputusan strategis dibuat berdasarkan pada biaya per unit. Oleh karena itu, akurasi dalam penentuan biaya unit menjadi penting. Contoh, keputusan strategis tersebut adalah keputusan penentuan pemosisian produk dan penentuan harga jual produk. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penentuan biaya per unit produk. Biaya per unit produk dihitung dengan cara berikut ini. Biaya per unit sama dengan biaya bahan baku total ditambah biaya tenaga kerja langsung total ditambah biaya overhead total dibagi dengan unit diproduksi total. Sebagai contoh, sebuah perusahaan kecap cap mangga menghasilkan 15.000 botol kecap menggunakan biaya bahan baku sebesar 100 juta, upah tenaga kerja langsung sebesar 150 juta, dan biaya overhead sebesar 50 juta. Biaya per unit produk dihitung sebagai berikut. Biaya per unit sama dengan 100 juta ditambah 150 juta ditambah 50 juta dibagi dengan 15.000 botol. Biaya per unit sama dengan 20.000 botol. Biaya diproduksi setiap botol kecap di perusahaan tersebut adalah 20.000. Dengan mengetahui angka biaya produksi per unit tersebut, banyak kebijakan yang dapat dibuat. Misalnya, jika perusahaan tidak ingin rugi, maka harga jual kecap per botol harus lebih dari 20.000. Selain itu, dapat diketahui pula apakah dengan biaya produksi sekarang, biaya tersebut kompetitif dibandingkan produk sejenis yang dihasilkan pesaing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Widianti, NPM 37. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya sesungguhnya dan biaya normal serta metode penentuan biaya produk. Biaya sesungguhnya adalah perhitungan biaya produk atau jasa menggunakan biaya sebenarnya terjadi untuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Perhitungan biaya berdasarkan biaya sesungguhnya memiliki kelemahan, yaitu biaya baru dapat diketahui jika semua tahap produksi selesai dilakukan. Hal tersebut berdampak pada masalah ketepatan waktu, karena proses produksi sebagian besar industri bisa dikatakan tidak pernah selesai dan bersifat terus-menerus. Periodisasi dalam perhitungan biaya produksi merupakan salah satu alternatif yang disarankan untuk mengatasi kelemahan tersebut. Selanjutnya yaitu biaya normal. Biaya normal adalah penentuan biaya produk atau jasa menggunakan biaya dari bahan baku dan tenaga kerja, sedangkan biaya overhead menggunakan pembebanan yang didasarkan pada estimasi biaya overhead yang digunakan dalam satu periode. Dalam pembebanan biaya overhead dilakukan dengan menentukan tarif pembebanan terlebih dahulu, baru kemudian ditentukan biaya overhead yang dibebankan dalam satu periode dengan cara mengalihkan tarif dengan aktivitas yang digunakan untuk mendapatkan informasi biaya. Cara dalam menggunakan biaya normal dengan cara tarif overhead sama dengan anggaran biaya overhead dibagi dengan anggaran penggunaan aktivitas. Terdapat 3 metode dalam penentuan biaya produk. Metode pertama yaitu muncul adalah metode tarif tunggal yang berlatar belakang industri manufaktur. Metode kedua berkembang proses produksi dengan pendekatan departementalisasi yang dalam proses produksinya mulai ada variasi proses dalam proses, dan terdapat beberapa aktivitas dominan karena produk yang dihasilkan juga mulai
bervariasi walaupun tidak banyak, sehingga konsumsi biaya overhead mulai signifikan dan beragam. Metode ketiga yaitu keinginan konsumen saat ini semakin beragam dan menyukai produk bersifat personal yang berdampak pada tingginya variasi produk. Metode penentuan biaya produk. Terdapat dua kelompok pendekatan yang digunakan untuk menghitung biaya produk. Yang pertama yaitu pendekatan berbasis unit atau konvensional, dan kedua yaitu pendekatan berbasis aktivitas atau activity based costing atau ABC. Pembebanan dalam biaya overhead hanya berbasis pada penelusuran pemicu atau driver tracking dan alokasi. Sistem penentuan biaya konvensional hanya menggunakan pemicu pada aktivitas level unit atau unit level activity driver untuk membebankan biaya ke produk. Demikian yang saya jelaskan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Argadata Novian dari NBM 1903-10-10-20. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu tarif tunggal. Berdasarkan pendekatan tarif tunggal, biaya overhead diasumsikan hanya dipicu oleh satu pemicu pada semua fasilitas produk atau pabrik. Terdapat dua tahapan dalam perhitungan biaya overhead produk. Yang pertama, ada penentuan tarif pembebanan overhead. Anggaran overhead diakumulasi menjadi satu untuk seluruh pabrik dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, biaya diakumulasi secara sederhana dengan cara langsung menambahkan semua biaya yang diharapkan akan terjadi selama satu periode dalam satu fasilitas pabrik. Lalu yang kedua, setelah biaya diakumulasi, dihitung tarif pembebanannya berdasarkan satu pemicu atau driver level unit. Perhitungan tarif pembebanan overhead dapat dilakukan dengan formula berikut, yaitu tarif overhead, anggaran biaya overhead dibagi anggaran penggunaan aktivitas. Lalu yang kedua ada pembebanan biaya overhead. Biaya overhead dibebankan ke dalam produk menggunakan dasar tarif yang telah ditentukan. Pembebanan biaya overhead ke dalam produk dilakukan dengan menggunakan formula berikut. Overhead dibebankan total sama dengan tarif overhead dikali aktivitas sesungguhnya. Setelah biaya overhead pabrik yang dibebankan ke produk diketahui, langkah terakhir perhitungan biaya produk adalah menjumlahkan dengan biaya bahan baku sesungguhnya yang digunakan ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung sesungguhnya. Berikut contoh dari perhitungannya. Contohnya, perusahaan Petrogas menghasilkan produk nozzle premium dan nozzle solar. Perusahaan tersebut memiliki data anggaran dan sesungguhnya untuk tahun 2012 sebagai berikut. Anggaran biaya overhead sebesar 720 juta, aktivitas yang diharapkan atau jam kerja sebesar 200.000, aktivitas yang sesungguhnya atau jam kerja langsung sebesar 200.000, serta biaya overhead sesungguhnya sebesar 760 juta. Perusahaan menentukan dasar perhitungan tarif overhead adalah jam kerja langsung, sehingga tarif overhead untuk tahun 2012 sebagai berikut. Menggunakan rumus tarif overhead sama dengan anggaran biaya overhead dibagi dengan anggaran pengguna aktivitas, yaitu 720 juta dibagi 200.000 sama dengan 3.600 per jam kerja langsung. Pembebanan overhead dihitung dengan cara sebagai berikut. Overhead dibebankan total sama dengan tarif overhead dikali aktivitas sesungguhnya, yaitu sebesar 3.600 dikali 200.000 per jam kerja langsung, yaitu sebesar 220 juta. Lalu selanjutnya ada tarif departemental. Berdasarkan metode ini, pembebanan biaya overhead dilakukan pada setiap departemen dalam pabrik. Pembebanan dilakukan dengan asumsi bahwa setiap departemen memiliki pemicu biaya overhead yang berbeda dengan departemen lainnya. Tahapan perhitungan biaya produk dengan tarif departemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya overhead di seluruh pabrik dibagi dan dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok departemen produksi sehingga didapatkan kelompok biaya departemen. Setelah itu, dihitung tarif pembebanannya menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu tarif overhead sama dengan anggaran biaya overhead dibagi dengan anggaran penggunaan aktivitas. Lalu yang kedua ada biaya overhead dibebankan ke produk dengan cara mengalihkan antara tarif biaya overhead departemen dan jumlah pemicu yang digunakan oleh produk departemen tersebut. Contohnya,
Data yang digunakan adalah data kasus di Petrogas. Apabila dalam proses produksinya, Petrogas menggunakan dua departemen, yaitu pembentukan dan perakitan. Di departemen pembentukan, komponen dicetak, sedangkan di departemen perakitan, membuat produk jadinya. Berikut merupakan data yang digunakan. Departemen pembentuk, tarif overhead dihitung berdasarkan jam mesin, sementara departemen perakitan berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Maka, tarif pembebanan overhead dihitung sebagai berikut. Tarif overhead pembentukan sama dengan anggaran overhead pembentukan dibagi dengan aktivitas diharapkan pembentukan. 504 juta rupiah dibagi dengan 80.000 jam mesin sama dengan 6.300 per jam mesin. Tarif overhead perakitan sama dengan anggaran overhead perakitan dibagi dengan aktivitas diharapkan perakitan sama dengan 216 juta dibagi dengan 160.000 jam per mesin, yaitu hasilnya 1.350 per jam kerja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Anung Fatmawati, MPM 15, akan menjelaskan tentang kelebihan sistem biaya berbasis unit. Kelebihan sistem biaya berbasis unit kerja ada pada kemudahan dalam aplikasinya. Yang kedua, data yang dibutuhkan relatif sederhana, sehingga tidak memerlukan sistem informasi yang canggih dan mahal untuk mendapatkannya. Yang ketiga, walaupun sederhana, sistem ini masih memadai untuk digunakan pada bisnis yang menghasilkan produk atau jasa yang seragam atau tidak terdapat banyak variasi proses produksi. Selanjutnya, kelemahan sistem biaya berbasis unit. Yang pertama, hasil penawaran sulit dijelaskan. Produk yang ditawarkan dengan harga tinggi justru terlihat sangat laku, tetapi sebaliknya, produk yang ditawarkan dengan harga rendah tidak laku. Yang kedua, harga produk pesaing terlihat sangat murah dan tidak masuk akal, padahal proses produksi perusahaan sudah dilakukan seefisien mungkin. Yang ketiga, produk yang laku sulit menghasilkan laba yang tinggi. Yang keempat, manajer operasional ingin menghentikan produk yang terlihat menguntungkan karena produk mengonsumsi seragam aktivitas yang sulit dijelaskan kaitannya dengan biaya produk. Yang kelima, tingkat laba sulit untuk dijelaskan. Walaupun beberapa produk mengalami kenaikan penjualan, tetapi tidak diikuti dengan kenaikan laba. Yang keenam, perusahaan memiliki ceruk pasar yang menghasilkan laba tinggi yang hanya dikuasai sendiri. Pesaing tidak tertarik masuk ke jeruk tersebut karena harga yang mereka tawarkan cenderung lebih tinggi. Yang ketujuh, konsumen tidak protes saat terjadi kenaikan harga produk tertentu karena harga masih di bawah harga produk lain yang sejenis. Yang kedelapan, Departemen Akuntansi menghabiskan banyak waktu untuk menyediakan data biaya pada proyek khusus. Proyek-proyek khusus menggunakan aktivitas dan pemicu biaya yang berbeda dengan produk yang sudah ada sehingga harus disiapkan laporan tersendiri. Yang kesembilan, beberapa departemen menggunakan sistem biaya sendiri karena merasa sistem biaya yang ada tidak akurat. Yang terakhir ada biaya produk berubah saat ada perubahan aturan pelaporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Feranta, NPM 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan biaya produk kontemporer. Yang pertama, pengertian ABC atau Activity Based Costing adalah suatu pendekatan perhitungan biaya yang membebankan biaya sumber daya ke dalam objek biaya, seperti produk, jasa, atau konsumen berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya. Premis pendekatan ini adalah produk atau jasa perusahaan merupakan hasil dari aktivitas dan aktivitas merupakan penggunaan sumber daya menghasilkan biaya. Berdasarkan premis tersebut, terdapat dua keyakinan dasar dalam ABC. Yang pertama, biaya merupakan akibat dari pelaksanaan aktivitas dan aktivitas merupakan penyebab munculnya biaya. Oleh karena itu, perlu pemahaman yang mendalam mengenai aktivitas dan hal yang menyebabkan aktivitas tersebut perlu dilakukan. Yang kedua, penyebab biaya dapat dikelola. Melalui pengelolaan terhadap aktivitas yang menjadi penyebab tingginya biaya, personel perusahaan dapat mempengaruhi besar kecilnya biaya. Untuk dapat melakukan pengelolaan yang baik, perlu informasi yang andal mengenai biaya dan penyebabnya. Salah satu penyediaan informasi mengenai biaya dan aktivitas adalah menggunakan metode ABC dalam perhitungan biaya produk.
Dengan menggunakan ABC, biaya yang dibebankan ke produk secara langsung dapat dilihat hubungannya dengan aktivitas yang dilakukan berkaitan dengan produk tersebut. Bahkan dengan mengamati tren biaya dan aktivitas yang terjadi selama beberapa periode, manajemen akan dapat melihat apakah suatu aktivitas memiliki nilai tambah atau tidak bagi konsumen. ABC membebankan biaya overhead pabrik ke objek atau produk atau jasa dengan beberapa langkah. Langkah pertama, mengidentifikasi sumber daya dan aktivitas. Dengan menggunakan dasar pemicu konsumsi biaya sumber daya dapat dihitung tarif biaya per unit sumber daya yang dikonsumsi oleh setiap aktivitas atau pusat aktivitas. Selanjutnya, biaya dibebankan ke dalam produk atau jasa dengan mengalihkan tarif biaya per unit setiap aktivitas dengan jumlah aktivitas sesungguhnya yang digunakan oleh setiap objek biaya. Terus yang selanjutnya, proses pembebanan 2 tahap. Prosedur ini membebankan biaya sumber daya seperti biaya overhead pabrik ke dalam kelompok biaya aktivitas. Kemudian pembebanan dilakukan ke objek biaya yang bertujuan untuk menentukan biaya sumber daya setiap objek biaya. Langkah pertama dalam prosedur ini adalah membebankan biaya overhead ke dalam aktivitas atau pusat biaya aktivitas menggunakan dasar pemicu konsumsi biaya sumber daya yang tepat. Tahap kedua, membebankan biaya aktivitas atau kelompok biaya aktivitas ke dalam objek biaya menggunakan dasar pemicu konsumsi biaya aktivitas yang sesuai dalam mengukur permintaan objek biaya pada aktivitas. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elsa Hermayudita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah sistem ABC. Ada 3 tahap pengaplikasian sistem ABC. Tahap yang pertama adalah melakukan analisis aktivitas untuk mengidentifikasi biaya sumber daya dan aktivitas di perusahaan. Dalam analisis aktivitas, ada beberapa pertanyaan yang lazim digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas. Apa pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas tersebut? Sumber daya apa yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas tersebut? Dan nilai apa yang diberikan aktivitas ini pada produk, jasa, konsumen, atau organisasi? Setelah aktivitas diidentifikasi dan diketahui biayanya, seringkali didapatkan aktivitas yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan. Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam pengelolaan termasuk dalam perhitungannya, aktivitas-aktivitas yang dianggap memiliki karakteristik konsumsi sumber daya yang sama akan dijadikan satu kelompok aktivitas yang disebut sebagai pool. Tahap kedua adalah mengalokasikan biaya ke dalam objek biaya. ABC menggunakan dasar pemicu konsumsi biaya sumber daya dalam mengalokasikan biaya sumber daya ke dalam produk. Biaya sumber daya dapat dialokasikan ke dalam aktivitas berdasarkan estimasi atau penelusuran langsung. Penelusuran langsung membutuhkan pengukuran penggunaan sumber daya yang sesungguhnya. Langkah yang terakhir adalah mengalokasikan biaya aktivitas ke dalam objek biaya berdasarkan pemicu biaya aktivitas yang sesuai. Pemicu biaya aktivitas harus dapat menjelaskan naik turunnya biaya. Pengalokasian biaya aktivitas ke dalam objek biaya dilakukan dengan menggunakan tarif pembebanan. Satu kelompok dapat berisi beberapa aktivitas sekaligus sehingga perhitungan tarif dapat dipilih salah satu aktivitas tertentu dalam pool. Penggunaan aktivitas yang berbeda akan menghasilkan tarif yang berbeda pula. Tetapi nantinya biaya yang dibebankan akan tetap sama karena kesamaan rasio aktivitas. Oleh karena itu, dalam satu fasilitas produksi sangat dimungkinkan untuk memiliki banyak tarif pembebanan overhead. Sekian dari saya, penjelasan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenizar Kusnul Utami, NIM 1903-101008. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai perbandingan biaya produk konvensional dan kontemporer. Metode konvensional hanya membebankan biaya produk sebesar biaya produksinya, sedangkan metode kontemporer atau Activity Based Costing atau ABC merupakan sebuah metode perhitungan harga pokok produksi yang sangat akurat karena menelusuri biaya berdasarkan aktivitas. Metode konvensional atau tarif tunggal dan departemen cenderung kurang akurat dalam membebankan biaya overhead ke dalam produk. Ini karena pada pendekatan konvensional terlalu menyederhanakan suatu proses produksi, suatu produk atau jasa. Produk yang berbeda-beda
diasumsikan hanya menggunakan satu aktivitas pada keseluruhan proses produksi atau pada satu departemen tertentu. Faktanya, suatu proses produksi membutuhkan banyak aktivitas yang tingkat konsumsi sumber dayanya juga akan berbeda-beda pada setiap jenis produk, dan dalam penggunaan aktivitas tersebut belum tentu perbandingannya proporsional antar aktivitas untuk setiap produk atau jasa. Produk yang seharusnya dijual mahal dihargai terlalu murah, atau produk yang seharusnya dijual murah menjadi terlalu mahal. Inilah yang sering kali menyebabkan manajer menjadi bingung terhadap hubungan antara penjualan dan laba yang tidak sinkron. Saat penjualan produk naik tinggi seharusnya berkontribusi pada kenaikan laba, tetapi yang terjadi justru terjadi penurunan laba. Terjadi juga suatu produk tidak dapat bersaing dengan produk lain karena dibebani harga yang terlalu tinggi, padahal saat produksi sudah dilakukan secara efisien. Selanjutnya ada manfaat dan keterbatasan activity-based costing. Metode perhitungan produk berkembang sesuai dengan perkembangan dunia bisnis. Saat suatu metode dikembangkan, pasti membawa manfaat lebih bagi dunia bisnis. Awalnya tujuan perusahaan menggunakan ABC untuk mengurangi distorsi dalam perhitungan biaya produk yang sering dijumpai dalam sistem biaya berbasis unit. Berikut manfaat lain dari ABC dalam perusahaan, yaitu yang pertama, pengukuran profitabilitas yang lebih baik. Biaya setiap aktivitas dapat dibebankan dengan lebih akurat dan terperinci ke dalam produk atau jasa, sehingga hasil penawaran produk atau jasa menjadi mudah ditelusuri. Yang kedua, pembuatan keputusan yang lebih baik. Informasi penggunaan aktivitas yang lebih detail menjadikan manajemen dapat menganalisis dampak atau hasil dari suatu aktivitas sehingga dapat memberi dasar pembuatan keputusan yang lebih akurat. Yang ketiga, ada perbaikan proses. ABC memberikan informasi detail mengenai penggunaan aktivitas. Hal ini memudahkan manajemen menelusur dan menganalisis efektivitas dan efisiensi biaya aktivitas. Yang keempat, ada estimasi biaya. Ketersediaan informasi mengenai penggunaan aktivitas dan biaya di masa lalu yang terperinci dapat memberikan dasar yang akurat dalam penentuan estimasi biaya di masa depan. Dan yang kelima, ada penentuan biaya kapasitas tak terpakai. Estimasi biaya yang akurat atas suatu aset atau sumber daya pada suatu kapasitas yang dianggarkan dapat menjadi dasar penentu nilai biaya dari kapasitas yang tidak digunakan akibat inefisiensi produksi atau pelayanan. Selain manfaat, ABC juga memiliki beberapa keterbatasan yang meliputi yang pertama ada alokasi. Beberapa biaya perlu dialokasikan ke departemen dan produk berdasarkan pengukuran volume arbiter karena mencari aktivitas yang memicu biaya tidak praktis. Yang kedua, ada pengabaian biaya. Biaya produksi atau jasa yang diidentifikasi oleh sistem ABC cenderung tidak memasukkan semua biaya yang terkait dengan produk atau jasa, seperti biaya untuk aktivitas pemasaran, riset pengiklanan, serta pengembangan dan rekayasa produk. Meskipun beberapa biaya dapat ditelusur langsung ke produk atau jasa individual. Yang terakhir ada biaya dan waktu. Salah satu kendala terbesar dalam penerapan ABC adalah besarnya biaya produksi dan lamanya proses implementasi ABC. Itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab.